Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Dr. Cutnur Aini SPD MPD. Di sini ada anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Erika, ada Syahla, dan juga ada Tiara. Baik, langsung saja ke pengertian yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Erika. Bunyi vokoid adalah bunyi yang tidak mendapat hambatan ketika diucapkan, sehingga udara bebas mengalir keluar. Bunyi ini dihasilkan tanpa adanya penyempitan atau penutupan pada daerah artikulas seperti lidah, bibir, gerak bibir, posisi mulut, dan posisi alat ucap. Vokoid terbagi menjadi 5. Yang pertama, vokoid berdasarkan posisi bibir. Yang kedua, vokoid berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang ketiga, berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Yang keempat, berdasarkan lamanya pengucapan. Dan yang terakhir, vokoid berdasarkan peran rongga hidung. Berdasarkan posisi bibir, vokoid terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada vokoid bundar. Vokoid bundar di mana bibir membentuk lingkaran saat diucapkan. O dan U menjadi O. Contoh kata guru dan roti. Dan yang kedua ada vokoid tak bundar. Vokoid ini merujuk pada suara vokal yang dihasilkan tanpa membulatkan bibir, yang disebut juga vokal tak bundar. Dalam pengucapan vokal ini, bibir tetap rileks dan tidak membentuk lingkaran. Hurufnya terdapat A, I, dan E. Contoh katanya kiri, I, betul, E. Cara pengucapan vokoid bundar. 1. Bentuk bibir menjadi bundar. Saat mengucapkan vokal bundar, bibir harus membentuk lingkaran atau oval. Semakin bundar vokal tersebut, semakin kecil lingkar bibir yang dibentuk. Misalnya untuk vokal U pada kata guru, bibir membentuk lingkaran yang lebih kecil dibandingkan vokal O pada roti. 2. Jaga posisi lidah. Lidah berada pada posisi yang sesuai untuk menghasilkan vokal yang tepat untuk vokal O dan U. Vokal O, lidah sedikit terangkat di bagian tengah dan belakang. Dan vokal U, lidah berada di posisi yang lebih tinggi di bagian belakang mulut. 3. Posisi rahang. Rahang sedikit menurun saat mengucapkan vokal bundar seperti O dan bisa lebih tertutup untuk vokal U. 4. Aliran udara. Biarkan udara mengalir melalui mulut dengan lancar, tanpa hambatan, karena vokal adalah jenis bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa hambatan di rongga mulut. Yang kedua, cara pengucapan vokoid tidak bundar. 1. Posisi bibir rileks. Pada vokal tak bundar, bibir tidak membentuk lingkaran. Bibir tetap rileks dan tidak tertekuk atau membulat. Vokal seperti I pada kata kiri dan E pada kata betul diucapkan dengan bibir dalam posisi netral. Kedua, posisi lidah. Untuk vokal I, lidah berada di posisi tinggi di bagian depan mulut. Untuk vokal E, lidah sedikit lebih rendah di bagian depan mulut, namun masih mendekati langit-langit. Ketiga, posisi rahang. Rahang akan lebih tertutup saat mengucapkan vokal I dan sedikit lebih terbuka untuk vokal E. Namun, pada keduanya, rahang tidak turun sebanyak pada vokal bundar seperti O atau U. 4. Aliran udara. Sama seperti vokal bundar, biarkan udara mengalir melalui mulut tanpa hambatan karena vokal merupakan jenis bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa hambatan di in the pouring rain and things they ain't perfect. Kalian apa itu vokoid
berdasarkan tinggi rendahnya lidah, saat menghasilkan vokoid itu terbagi menjadi 3, yaitu akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama itu ada vokal tinggi atau high voice, yaitu lidah terangkat ke atas mendekati langit-langit mulut. Contoh vokal tingginya itu ada huruf I dan U. Dengan contoh katanya itu ada ini dan buku. Lanjut ke vokal kedua. Yang kedua ada vokal tengah atau mid voice, yaitu lidah berada di posisi tengah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Huruf vokal yang berada pada vokal tengah adalah huruf E dan huruf O. Contoh katanya itu teknik dan motor. Selanjutnya vokal yang ketiga. Yang ketiga yaitu vokal rendah atau tengah. Posisi lidah diturunkan berada jauh dari langit-langit mulut. Contoh vokal rendah adalah huruf A. Seperti pada kata makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok vokoid, di mana kelompok vokoid akan menjelaskan vokoid berdasarkan posisi lidah yang bergerak. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk perkenalan dulu. Saya Herunisa Syadati Alfat, saya Dinda Permata Lestari. Saya pada Segi, saya Muhammad Davaridya Firdaus. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasan. Vokoid dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada vokoid depan, vokoid bagian tengah, dan vokoid bagian belakang. Nah, vokoid bagian depan ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adinda. Baik, vokoid depan adalah vokoid yang dihasilkan berdasarkan gerak lidah pada bagian depan. Yang di sini, vokal depan yang dihasilkan oleh gerakan turunnya lidah bagian depan dan termasuk vokal seperti I, E, dan E dalam bahasa Indonesia. Nah, vokoid bagian depan juga di sini ada contohnya vokoid lidah bagian depan yaitu I, di mana katanya itu ada api, dan contoh yang kedua itu ada E, yaitu dengan kata elok, dan yang terakhir ada huruf E, yaitu dengan kata burung elang. Lanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Adi. Ya baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang vokoid bagian tengah. Nah, vokoid bagian tengah ini terdapat pada bagian tengah lidah, yang dimana di pusat senternya lidah ini vokoid yang bagian tengah itu menghasilkan berdasarkan gerak lidah bagian tengah. Nah, vokal depan yang dihasilkan dari gerak naik turunnya lidah pada bagian tengah. Nah, seperti pada dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah di dalam kata selamat. Nah, itu terdapat kata e. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Delana. Saya akan menjelaskan vokoid yang dihasilkan berdasarkan gerak lidah pada bagian belakang. Jadi lidah bagian belakang sini, vokal depan yang dihasilkan dari gerak naik turunnya lidah pada bagian belakang seperti O, U, dan U dalam bahasa Indonesia. Dan contohnya yang pertama ada obat, yang kedua ada untuk, yang ketiga ada untung. Yang disilakan kepada Nisa. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari kelompok vokoid pada gerak lidah, posisi lidah pada bagian depan, tengah, dan belakang. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokoid berdasarkan lamanya pengucapan. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Berikut adalah contoh vokoid berdasarkan lamanya pengucapan. Yang pertama ada huruf vokal A yang pendeknya adalah A, panjangnya A. I, panjangnya I, pendeknya U, panjangnya U, pendeknya E, panjangnya E, dan yang terakhir pendeknya O, panjangnya O. Pada pembahasan kali ini, di sini kami akan membahas mengenai fonologi, yaitu vokoid berdasarkan peran rongga hidung.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Apriliani dan kedua rekan saya Nur Afia Fauziah dan Elsa Ramadhani. Selanjutnya di sini ada vokoid. Bunyi vokoid adalah bunyi yang tidak mendapatkan hambatan ketika diucapkan, sehingga udara bebas mengalir keluar. Bunyi ini dihasilkan tanpa adanya penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Kemudian bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan anak tekak atau velum hingga menutup saluran udara dari paru-paru yang hendak melewati rongga hidung. Dengan begitu, semua udara keluar melewati rongga mulut atau oral cavity. Sebagai contoh, bunyi K pada kusut dan bunyi B pada bingkai adalah bunyi konsonan. Berbeda dengan vokal dalam bahasa Indonesia yang semuanya merupakan bunyi oral. Bunyi konsonan dapat merupakan bunyi vokal dan bunyi nasal. Sebagai contoh, bunyi N pada menganga dan bunyi N pada menyanyi. Semuanya adalah bunyi konsonan nasal, karena pembunyiannya memerantikan rongga hidung yang dilakukan dengan cara menurunkan anak tekak atau velum hingga menutup saluran udara yang akan keluar melalui rongga mulut. Berbeda misalnya dengan bunyi K pada kuda dan bunyi T pada tunda, yang semuanya dibunyikan tanpa memerantikan rongga hidung karena saluran udara dari paru-paru yang akan melewati rongga itu ditutup dengan menaikkan velum atau anak tekak. Sini ada konsonan oral. Adapun bunyi oral terjadi karena velum atau anak tekak menaik ketika udara dari paru-paru dikeluarkan, sehingga salurannya melalui rongga mulut dan udara, memenuhi rongga mulut. Bunyi K dan bunyi satu seperti ditunjukkan di depan itu tergolong bunyi oral. Berikutnya ada vokal nasal. Beberapa bahasa seperti bahasa Prancis atau Portugis memiliki vokal nasal, di mana udara mengalir baik melalui rongga mulut maupun rongga hidung. Misalnya, dalam bahasa Prancis, vokal nasal seperti A terdengar dalam kata sans atau tanpa. Selanjutnya ada konsonan nasal. Bunyi nasal atau hidung yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Misalnya, M, N, dan N. Selanjutnya ada vokal oral adalah bunyi vokal yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara melalui mulut saja. Vokal oral berbeda dengan vokal nasal yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui rongga hidung. Bunyi nasal yang dihasilkan saat udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menurunkan langit-langit lunak dan ujung anak tekak. Bunyi nasal adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung. Contoh bunyi nasal adalah konsonan seperti N, nasi, M, musik, dan A, ngantuk. Selanjutnya ada bunyi oral. Bunyi oral yang dihasilkan saat udara keluar melalui rongga mulut. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menaikkan langit-langit lunak dan ujung anak tekak. Bunyi oral adalah bunyi yang keluar melalui rongga mulut seperti bunyi P, pintar, B, belok, dan menghasilkan bunyi oral, langit-langit lunak dan ujung anak tekak dinaikkan, serta rongga hidung ditutup dengan mengangkat ujung anak-anak tekak mendekati langit-langit lunak.